Saya Hubert Andi Wenas, warga Kota Bekasi. Di minggu ini ada momen penting di Polres Metro Bekasi Kota, yaitu pergantian kepemimpinan dari Kombes Pol Hengki ke Kombes Dani. Masyarakat luas menyambut event ini dengan antusias, dengan mengirimkan begitu banyak papan bunga yang per hari ini sudah terlihat mulai dibereskan. Pertanyaan penting bagi saya adalah apakah kasus dugaan eksploitasi perbudakan anak yang telah saya laporkan genap 1 tahun lalu pada hari Selasa 7 Maret 2023 kemarin akan bisa diselesaikan dengan cepat, rasional, transparan, baik, dan benar atau tidak oleh Bapak Kapolres yang baru ini. Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan ratusan, bahkan ribuan korban anak di Kota Bekasi yang tersebar di berbagai hotel dan SMK yang menjadi korban dari kasus yang diduga serupa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Nyatanya, selama Kombes Hengki menjabat, kasus ini berjalan dengan sangat lamban dan penuh kejanggalan. Bahkan sampai pada penetapan tersangkanya pun sangat janggal. Tidak ada transparansi dan rasionalisasi kepada pelapor, yaitu saya, seperti yang diperintahkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajarannya pada tanggal 28 Oktober 2022 lalu. Ditelepon, teleponnya di-reject. Ditelepon, diangkat, kita marah-marah. Kesan pelapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan harus bisa dijelaskan secara transparan dan rasional dan memenuhi logika publik. Ini yang harus rekan-rekan lakukan. Karena dari keempat strategi tersebut, maka yang berkorelasi paling kuat terhadap peningkatan kepercayaan publik adalah procedural justice. Hal yang wajar kalau kemudian masyarakat menanyakan sampai di mana proses terkait dengan pengaduan ataupun pelaporan. Karena memang masyarakat mengharapkan ada progres, ada langkah-langkah lanjut. Kecenderungan dari rekan-rekan karena menerima laporan banyak, menerima pengaduan banyak, sehingga kemudian lebih mementingkan yang menjadi prioritas. Meninggalkan hal-hal yang mungkin rekan-rekan anggap itu tidak prioritas, tapi itu penting buat masyarakat yang melapor. Akhirnya terjadi sumbatan komunikasi, rekan-rekan menghindar, tidak mau menemui, sehingga kemudian kesan publik, kesan pelapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting. Hadapi terkait dengan masalah-masalah yang memang harus dijawab. Kasat Reskrim dan Kanit PPA tidak mau menjelaskan ke saya dengan transparan bagaimana proses penyidikan yang sudah berjalan 1 tahun ini. Selalu berdalih bahwa ada di SP2HP. Padahal SP2HP itu utamanya berisi siapa-siapa saja yang telah dipanggil sebagai saksi tanpa ada uraian hasil penyidikan. Lalu setelah hampir 1 tahun, tiba-tiba ada penetapan 2 tersangka. Dan itu pun hanya 2 orang level supervisor dari Hotel Haris. Sedangkan dari pihak SMK Ananda, yang dugaan pidananya sangat jelas, didukung dengan alat-alat bukti yang ada dan telah saya serahkan semua, tidak ada yang jadi tersangka. Kok bisa? Kasat Reskrim dan Kanit PPA tidak mau menjelaskan ke saya. Surat-surat tidak dibalas. Pertanyaan-pertanyaan spesifik yang saya ajukan melalui pesan-pesan WA juga tidak dijawab dengan spesifik. Upaya saya untuk menemui Bapak Kombes Hengki melalui surat-surat resmi dan WA layanan masyarakat
Polres Metro Bekasi Kota juga tidak digubris. Ada apa ini? Kasus ini hingga hari ini sudah jadi ditangani oleh 2 Kapolres, 2 Kasat Reskrim, dan 2 Kanit PPA. Karena selama proses penyidikan berlangsung, telah ada pergantian pejabatnya. Kapan akan diselesaikan oleh Polres Metro Bekasi Kota dengan transparan, rasional, baik, dan benar? Apakah mau menunggu sampai ada 2 Kapolri atau bahkan 2 Presiden? Mohon perhatian Bapak Kapolres Kombes Dhani, Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil, dan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit agar hak-hak anak Kota Bekasi bisa dipulihkan. Semua tersangka sesuai alat-alat bukti yang ada diproses tanpa ada upaya pembonsaian pasal dan cakupan tersangka, dan berkas perkara dilimpahkan ke JPU dengan lengkap, baik dan benar sesegera mungkin. Semua ini juga agar kepercayaan publik kepada institusi Polri bisa dipulihkan dan ditingkatkan.